Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh kembali berjumpa di dalam Renungan 79 hari ini. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kolose 1 ayat 3. Sekali lagi Kolose 1 ayat yang ketiga, demikianlah bunyi firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Ya, puji Tuhan, kita belajar di dalam pembacaan kita Kolose 1 ini, yaitu kalau kita melihat bagaimanakah Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus di dalam perikop ini adalah ucapan syukur dan doa. Apa yang menjadi ucapan syukur dan doa daripada Rasul Paulus sebagai seorang hamba Tuhan? Kerinduan Rasul Paulus sebagai seorang hamba Tuhan adalah melihat jemaat yang dilayani itu adalah jemaat yang kuat, jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini, jemaat yang bertumbuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya ini menjadi kerinduan kita semua, bahwa pengiringan kita kepada Tuhan bukan hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tetapi seperti yang menjadi perenungan kita, bahwa sebagai jemaat yang mengasihi Tuhan, jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus, tentunya kita rindu hidup kekristenan kita bertumbuh di dalam Tuhan. Seperti halnya yang menjadi kerinduan dari Rasul Paulus ini adalah Paulus ingin tetap melihat jemaat yang ada di Kolose itu tetap kuat di dalam iman. Itulah sebabnya apa yang didengar dari berita kepada saudara seiman maupun lewat saudara sepelayanan, Paulus mendengar bahwa jemaat yang ada di Kolose itu mereka tetap memiliki iman, tetap memiliki pengharapan. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa. Karena apa? Paulus sebagai seorang hamba Tuhan senantiasa berdoa bagi jemaat-jemaat yang dilayani supaya mereka tetap bertahan, tetap kuat di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kita akan melihat bersama-sama jemaat yang seperti apakah yang bertumbuh. Nah, jemaat yang bertumbuh menurut pembacaan kita seperti apa yang dialami atau yang dikerjakan dalam pelayanan Rasul Paulus. Yang pertama di ayat yang keempat, ya. Di ayat yang keempat, jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang memiliki iman. Apakah ada jemaat yang tidak memiliki iman, Bapak Ibu? Tentu saja ada. Hanya menjadi orang Kristen saja, hanya Kristen KTP, ya. Kristen tanpa pertobatan, Kristen tanpa memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Sehingga di dalam hidupnya dia tidak hidup di dalam iman. Dan yang menjadi ucapan syukur bagi Rasul Paulus adalah jemaat yang ada di Kolose itu, mereka jemaat yang tidak lemah. Dan itulah yang menjadi kerinduan dari Rasul Paulus. Dia berdoa agar jemaat yang ada di Kolose, mereka tetap kuat, mereka tetap bertahan di dalam imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya iman mereka tidak berubah oleh karena situasi ataupun oleh karena kondisi apapun, dalam keadaan seperti apapun, supaya jemaat itu tetap kuat, tetap berdiri kokoh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Itulah jemaat yang bertumbuh. Dia memiliki iman yang teguh, iman yang terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua di ayat yang kelima, ya, di ayat yang kelima bahwa jemaat yang bertumbuh itu adalah jemaat yang memiliki pengharapan. Kalau kita jemaat Tuhan yang sudah memiliki iman kepada Tuhan, apa makna dari beriman? Kita memiliki keyakinan bahwa di balik iman kita itu memang ada pengharapan yang dijanjikan oleh Tuhan. Orang yang berharap
kepada Tuhan Yesus Kristus, harapannya tidak mengecewakan. Karena pengharapan kita adalah di balik kehidupan kita masa sekarang ini ada kehidupan yang kekal yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi pengharapan kita. Sehingga itu akan memicu kita, memberikan semangat kepada kita untuk terus bertambah-tambah di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, karena ada harapan dari kesetiaan kita, dari kepercayaan kita di dalam Tuhan, yaitu apa? Kehidupan kekal di dalam kerajaan sorga bersama dengan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Yang ketiga, jemaat yang bertumbuh adalah di ayat yang keempat, ya. Di ayat yang keempat dikatakan bahwa jemaat yang memiliki kasih. Di tengah-tengah penderitaan, penindasan, atau ada banyak tantangan, rintangan yang dihadapi oleh jemaat yang ada di Kolose, dikatakan oleh sebab itu menjadi sebuah penghiburan, menjadi sebuah kebanggaan bagi Rasul Paulus. Karena apa? Mereka sekalipun menghadapi tekanan, menghadapi penganiayaan, menghadapi penindasan sebagai pengikut Tuhan, tetapi iman mereka itu tetap teguh. Iman mereka semakin bertambah dan juga kasihnya mereka juga semakin bertambah. Itu di ayat yang keempat, ya. Dikatakan begini, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada tantangan, ada rintangan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tetapi ketika kita menjadi jemaat yang bertumbuh, tantangan itu tidak menjadi sesuatu yang menyulitkan kita, tetapi akan menjadi sebagai alat pemurnian iman kita kepada Tuhan. Kita memiliki kasih kepada saudara-saudara kita, kita bisa memiliki pernyataan iman kita itu lewat kasih kepada saudara-saudara kita. Apa yang bisa kita lakukan bahwa kita bisa menunjukkan kasih kita itu lewat perbuatan-perbuatan yang baik, lewat perkataan-perkataan yang baik, memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hasilnya apabila kita ini adalah disebut sebagai jemaat yang bertumbuh, kita adalah jemaat yang memiliki iman, memiliki pengharapan, memiliki kasih di dalam Tuhan, maka hasilnya kita sebagai orang yang bertumbuh di ayat yang ke-6 adalah kita berbuah-buah. Tentu saja menjadi orang Kristen kita tidak hanya bertumbuh, tetapi juga sampai kepada kelanjutannya kita hidupnya berbuah-buah, ya. Jemaat yang bertumbuh tidak hanya berhenti pada pertumbuhannya, tetapi ada hasil dari pertumbuhan itu, yaitu buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Bentuk daripada buah itu adalah ada buah pertobatan. Di dalam Matius 3 ayat yang ke-8, firman Tuhan di sana dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Apa isi atau hasil dari buah pertobatan itu? Pertobatan adalah hidup yang nyata, berubah dari kehidupan atau karakter yang lama menuju kepada kehidupan yang baru, sikap hidup yang baru, karakter hidup yang baru, berbalik dari yang tidak baik menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Inilah pertobatan. Bagaimana kita mengiring Tuhan, kita dapat meninggalkan kehidupan-kehidupan lama kita dan berbalik untuk kita memiliki kehidupan yang baru, kehidupan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, kemudian buah yang kedua adalah buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 di sana dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini terbukti bahwa orang yang hidupnya berbuah di dalam kehidupan sehari-harinya, dia memiliki kasih, dia senantiasa memiliki sukacita, dia juga senantiasa mengalami damai sejahtera, memiliki kesabaran, memiliki kemurahan hati, memiliki kehidupan yang baik, memiliki kesetiaan, dan juga kelemah lembutan serta penguasaan diri di dalam kehidupannya. Bagaimana itu bisa nampak? Tentu saja lewat perjalanan kehidupan sehari-hari, lewat ujian-ujian hidup setiap hari akan nampak apakah orang itu memiliki kasih,
Apakah orang itu memiliki kesabaran, memiliki penguasaan diri, memiliki kelemah lembutan? Akan terlihat buahnya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang bertumbuh memiliki gaya hidup yang dipimpin oleh Roh, sehingga Roh itulah yang memimpin, akan terus membawa hidup untuk berbuah-buah di dalamnya. Karena itulah kita sebagai orang percaya tidak bisa iman kita itu hanya diukur dari berapa lamanya kita menjadi orang percaya, berapa lamanya kita menjadi orang Kristen, tetapi bahwa hidup kekristenan kita harus bertumbuh terus ke atas dan juga menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Orang yang bertumbuhnya ke atas, sehingga yang dilakukannya adalah memikirkan perkara-perkara yang di atas, yaitu hal-hal kerajaan sorga, dan terus berusaha mematikan keinginan-keinginan daging supaya hidupnya mempermuliakan nama Tuhan. Kesimpulannya Bapak Ibu, bahwa ketika kita menjadi orang percaya, jangan puas hanya dengan kekristenan kita saat ini, tetapi teruslah maju, teruslah bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Efesus pasal 4 ayat 15 sampai 16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Mari Bapak Ibu, kita bertumbuh bersama-sama, semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, dan kita terus bertumbuh di dalam Dia, dan mata rohani kita tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber dan juru selamat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita akan tundukkan kepala, sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Jadikan kami umat-umat-Mu mengerti bahwa pengenalan kami akan Tuhan harus terus bertambah-tambah. Kedekatan kami, iman percaya kami, dan pengharapan kami bertumbuh di dalam Engkau. Berkati umat-umat-Mu, seluruh keluarga besar GPD El Shaddai Magelang, untuk bertumbuh sebagai orang yang percaya, semakin bertambah-tambah di dalam Engkau. Ya Tuhan, tolonglah keluarga besar GPDI El Shaddai menunjukkan kesungguhan untuk menjadikan pengharapan keluarga GPD El Shaddai suatu milik yang pasti, sampai pada akhirnya menjadi penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Terima kasih, kami bersyukur terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.